Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan. Lagu yang dipopulerkan Koes Plus ini menggambarkan betapa negara kita, Indonesia, dianugerahi potensi sumber daya alam melimpah. Salah satunya adalah tanah yang subur. Karena kesuburannya, tanah kita bisa ditanami apapun untuk menghasilkan sumber pangan. Salah satu sumber pangan itu adalah padi. Dan karena melimpahnya padi yang dihasilkan, Indonesia lantas dikenal sebagai negara agraris. Namun, di tengah perkembangan kehidupan manusia yang makin pesat, lahan hijau pertanian kita tidak lagi seperti dulu. Fakta yang jelas bisa kita lihat yaitu makin menyempitnya lahan pertanian kita yang lantas beralih fungsi jadi pemukiman atau bahkan tempat usaha. Yang tak kalah penting lagi adalah makin berkurangnya pekerja pengolah lahan. Hal ini menggambarkan bahwa pertanian kita sebenarnya tengah mengalami himpitan. Himpitan yang membawa risiko akan sustainability atau keberlanjutan pangan kita. Mari kita coba simak penuturan Pak Desarijo berikut ini. Nami kula Sarti Utomo, seswane 7 dosa. Kula namung lek buruh ngene lek kula. Pun tang pun gede bojo niku tahun ngene pitu neman. Putra kula niku stres daten nggih. Gedhe ming kula piyambak sing nandhangi. Yang mboten kuwi nandhangi mung bangsul sing gadah. Lah pripun? Sing buruh niku nggih ming niku mawon. Sing tanem nggih ming niku mawon. Nek sing do tanem niku pun mboten kuat, sing gati mboten paling sesuk paling ming mesin paling. Mboten ngenom kowe gacasan nggih wegah. Sanom-nom do tanem. Wegah, ini aku pun udah mboten nonton, paling-paling mengisah mesin paling-paling. Ada dua hal penting yang bisa kita petik dari cerita yang dibagikan Pak Desarijo. Pertama, sebagai buruh tani yang mewakili para pekerja dengan usia tidak lagi muda, Pak Desarijo hanya bisa mengandalkan tenaga dan keterampilan yang dimilikinya. Dan dua faktor ini, cepat atau lambat, akan mulai menyusut termakan usia. Dampaknya, pekerja buruh tani tentu makin akan berkurang. Padahal di sisi lain, tidak banyak generasi muda yang mau jadi petani. Kita bisa bayangkan, siapa kira-kira yang lantas akan menggarap lahan pertanian kita dan memastikan bahwa keberlanjutan pangan bisa dipertahankan. Kedua, sebagai buruh tani, Pak Desarijo tidak memiliki akses yang lebih banyak dan leluasa terhadap sumber daya, terutama lahan. Beliau menyadari jika pemilik lahan tempat ia dipekerjakan tidak lagi ingin meneruskan usaha taninya dan dengan alasan tertentu mengalihkan fungsi atau bahkan menjual lahannya, maka beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kondisi ini lagi-lagi menjadi risiko bagi keberlanjutan pertanian kita. Jadi sebenarnya kecemasan hilangnya atau berkurangnya lahan pertanian itu sudah hal yang sejak lama ada ya, bukan baru 1-2 tahun gitu. Dan itu sesuatu yang tidak bisa tidak terjadi. Jadi karena tidak mungkin lagi kita memaksa untuk tidak menggunakan lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan dan sebagainya. Bagaimana caranya dengan apa yang sudah ada, yang masih ada itu dioptimalkan, sehingga teknologi masuk ke situ. Arahnya itu ke sana, nanti kita tidak lagi membutuhkan lahan pertanian yang berupa tanah lebar gitu, tapi berupa pabrik pangan gitu. Itu sudah sangat mungkin gitu. Kalau bicara bisnis, sebenarnya ada atau tidak ada lahan, bisnis pangan itu pasti tetap bisa jalan.
Tapi kalau bicara tentang kelestarian lingkungan, nah itu yang perlu dipikirkan. Termasuk perkembangan dampak-dampak dari global warming itu juga menjadi salah satu yang menguatkan gitu. Bagaimana alih fungsi lahan itu semakin memperparah itu. Nah, bagaimana mencegah ini agak klise sebenarnya. Ya, doktrin institusi pendidikan untuk mahasiswanya gitu, itu memang perlu lebih diperkuat agar ketika mereka sudah tahu, punya ilmunya, itu mau dimanfaatkan di tempat yang seharusnya kan gitu. Kalau basic ilmunya pertanian ya jangan menjadi pegawai bank atau wartawan, tapi kembali untuk bisa meningkatkan kualitas dari pertanian kita yang sekarang masih setengah-setengah gitu lah, maju enggak tapi mundur, terlalu ekstrim, kuno juga tidak gitu, karena kita alat-alat sudah masuk, itu masih gamang gitu. Memang ada gap antara generasi lama yang masih menggunakan teknologi sederhana, ya pertanian konvensional, dengan orang-orang muda yang memang basicnya punya pengetahuan pertanian atau yang otodidak itu terhadap proses budidaya yang mereka lakukan. Nah, kenapa kok transfer teknologi dari institusi pendidikan, dari generasi muda ke generasi tua itu tidak pernah terjadi dalam tanda kutip? Karena sebenarnya sudah dilakukan tetapi kurang intensif. Kurang intensif karena apa? Karena jumlah penyuluh pertanian itu sangat sedikit. Dengan kadang background mereka itu juga bukan pertanian. Gitu. Kemudian yang kedua, masyarakat terutama para petani yang memang sudah tua itu susah sekali untuk bisa beralih, karena kan mereka tiba-tiba kalau ada IoT masuk ke situ kan susah, mereka mengaplikasikan HP yang smartphone saja kesusahan begitu, bahkan mungkin jarang tidak pakai handphone. Makanya pertanian ya masih seperti itu di kampung-kampung. Dari ulasan akademisi tadi, kita bisa menyadari bahwa ternyata di samping masalah berkurangnya lahan dan sumber daya manusia, ada masalah lain yang perlu segera mendapat perhatian, yaitu alih teknologi atau transfer teknologi. Sayangnya, proses ini juga belum bisa dilakukan secara optimal. Jika persoalan transfer teknologi ini tidak segera mendapat solusi, maka bisa kita proyeksikan bahwa suatu saat akan ada kesenjangan yang lebar, di mana generasi tua sudah tidak lagi mampu bekerja, sedangkan teknologi tidak bisa segera diterapkan. Pertanian kita boleh jadi akan mengalami stagnasi.